Pertama, ketika saya menyebutkan terkait dengan bangunan pondasi Ka'bah, ada yang bertanya, memangnya surga hari ini dan neraka sudah adakah? Dan kalau ada di mana? Saya ingin menjawab dengan nas hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi, walladzi nafsi biyadih. Sungguh yang jiwaku ada dalam genggamannya. La ra'aitum ma ra'aitu. Jika sekiranya kalian mengetahui, melihat apa yang aku lihat, la dhahkihtum qalilan wa bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang engkau lihat wahai baginda Nabi? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ra'aitul jannata wan nara. Aku melihat surga, aku melihat neraka. Wallahu a'lam bishawab. Dari nas hadis ini, surga sudah ada, neraka sudah ada. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, surga itu dalam konteks surga Firdaus disebutkan di atas arsy dan di atas langit yang ketujuh dan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, dakwah Ustadz di Indonesia dilabeli dengan istilah Wahabi. Sekalian, saya lebih cenderung untuk kita tidak terjebak pada bola yang dilemparkan oleh orang yang kita juga tidak tahu. Apakah istilah Wahabi itu betul lahir dari rahim kaum muslimin atau justru sesungguhnya adalah bola yang dilemparkan oleh orang di luar Islam. Ala kulli hal, sesama ahlu sunnah wal jamaah, keluarga besar ahlu sunnah wal jamaah, saya kira kita harus bersatu sepanjang kemudian kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Soal bahwa di antara kita ada yang salah, ada yang kurang, saya kira itu adalah wajar, namanya juga manusia, tapi yang harus kita bangun adalah at-tawasi bil haq, wa tawasi bis sabr, wa tawasi bil marhamah. Kita akan saling nasihat menasihati, tapi itu juga kita lakukan dengan penuh kasih sayang. Saya kira kita biar tidak cukup waktu untuk kemudian kita saling serang menyerang satu dengan yang lain, misalkan hanya dengan tuduhan Wahabi dan lain sebagainya. Sementara kadang-kadang kita tidak mendalami apa sebenarnya itu adalah Wahabi. Oleh karena itu rekomendasi saya justru ayo coba dikaji apa itu Wahabi. Secara ilmiah, secara data begitu. Karena ini bukan hanya baru, ini adalah sesuatu yang sudah lama. Kemudian yang kedua, apakah dakwah kita hari ini sudah sempurna? Karena semakin banyak tantangan. Saya kira kita bisa sepakat kalau kita belum sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap bersemangat untuk menuju ke arah kesempurnaan itu. Sampai di mana kita mampu, kita mohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semakin tinggi derajat iman seseorang, semakin kuat kita menyuarakan dakwah ini, semakin besar tantangan yang akan menghampirinya. Semakin tinggi pohon kelapa menjulang ke langit, kita yakin semakin besar terpaan angin yang akan menimpanya. Kemudian ada juga soalan alamat pertolongan Allah itu seperti apa? Saya kira yang paling pokok adalah bagaimana kita mengambil langkah-langkah untuk bisa mengundang datangnya pertolongan Allah dengan melaksanakan sebab-sebab datangnya pertolongan Allah itu. Apakah Allah akan turunkan pertolongan dan kita layak mendapatkannya, sepenuhnya kita serahkan kepada Allah SWT. Di dalam perjalanan dakwah, saya kira kita nanti insya Allah akan
merasakan betapa Allah itu dekat, betapa Allah itu akan memberikan pertolongan pada saat-saat kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat sulit. Maka tugas kita yang paling pokok adalah bagaimana kita menghadirkan sebab-sebab agar supaya kemudian pertolongan Allah itu hadir menghampiri dakwah kita. Bagaimana berdakwah kepada keluarga sebagaimana dakwah Rasulullah SAW. Singkat ingin saya sebutkan ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu awal tahun keempat. Berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Yang kedua turun ayat fasda bima tu'mar wa anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad. Ada beberapa langkah yang diambil oleh baginda Rasul. Salah satu di antaranya Rasul meminta kepada istri tercinta beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, untuk menyiapkan jamuan makan. Dan kemudian Rasulullah mengundang keluarga besar untuk hadir menikmati makanan. Dan di saat jamuan makanan itulah Rasul memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan dakwah. Dan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW skala prioritasnya adalah 2 kalimat syahadat. Tentang ketuhanan, tentang tauhid, dan kemudian tentang kenabian. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan itu. Bahwa ada penolakan, iya, tapi itulah ikhtiar yang dilakukan oleh baginda Rasul. Maka oleh karena itu, Dr. Fadl Ilahi menyebutkan salah satu agenda penting silaturahim. Kalau kita ini akrab dengan istilah silaturahim keluarga, maka agenda penting yang tidak boleh dilupakan selain memberikan hadiah, tasaddaqu tahabu begitu, tetapi juga ada agenda dakwah. Saya kira semua kita harus berpikir bagaimana kemudian kita mendakwahi diri kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Pribadi punya kewajiban dakwah. Bagaimana kemudian sementara merasa bahwa dirinya itu belum siap untuk berdakwah. Semangat dakwah saya kira harus menggelora pada hati kita. Tetapi memang semangat dakwah itu pada akhirnya harus mengukur pada kemampuan kita. Hadis yang berbunyi balighu anni walau ayah. Semangat beli walau ayah. Sampai itu harus, tapi juga harus ada semangat kedua. Bahwa menyampaikan walaupun satu ayat itu anni. Dari baginda Rasulullah SAW. Berarti walaupun satu ayat, tapi standar kebenarannya memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Standar keilmiahannya harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia ada dasar nas dari Al-Quran maupun sunnah. Soal bahwa kemudian ruang lingkup dakwah kita tidak mesti harus berceramah di hadapan banyak orang. Kita mengenal dalam kitab-kitab dakwah yang disebut dengan dakwah fardiyah. Dan Rasul mencontohkan di 3 tahun pertama nyaris Rasulullah itu dakwah fardiyah. Dakwah secara personal. Kita juga mengenal istilah komunikasi interpersonal. Jadi bagaimana kemudian satu yang kita yakini benar, kita coba komunikasikan dengan sahabat kita melalui bincang-bincang santai dan lain sebagainya. Saya kira semua kita bisa melakukan. Dan yang paling penting adalah dakwah dengan keteladanan. Dakwah dengan keteladanan. Yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dakwatan shamitatan ilal Islam. Kita nggak pakai bicara, tapi kita berperilaku secara Islami, maka itu sudah menjadi dakwah yang tidak berkata-kata. Shamitatan, dakwah yang diam. Tapi hasilnya insya Allah sangat dahsyat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pertanyaan juga dakwah untuk merealisasikan akuntansi yang Islami. Saya tidak menguasai soal akuntansi Islami ini, tapi saya kira secara umum semua kita harus berpikir dan punya semangat untuk hijrah. Setelah mengetahui tentang kebenaran, ya semangat kita untuk berubah. Mungkin selama ini kita bergelut dalam dunia akuntansi yang belum Islami dan kemudian kita sudah tahu dan harus diambil langkah-langkah untuk kemudian
maka kita bisa menghadirkan akuntansi yang islami. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan, disinggung Rasul keliru dalam merencanakan atau kejadian yang tak sesuai dengan rencana. Mungkin tepatnya bukan Rasul salah ya. Mungkin kita tidak terlalu terburu untuk berkesimpulan ke sana. Tetapi bahwa ada rencana Rasulullah yang tidak terjadi sebagaimana rencana, iya. Karena memang prinsipnya dalam akidah, tugas kita adalah berjuang. Kemenangan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah dibalik rencana Rasulullah tidak terjadi, seperti misalkan kekalahan di perang Uhud, kekalahan di perang Hunain, yang jumlah di perang Hunain itu kaum muslimin jumlahnya 12.000. Dan sudah pernah punya pengalaman tempur 2/3 dari angka 72. Dan itu rata-rata dimenangkan oleh kaum muslimin. Sampai kemudian diabadikan nasihatnya itu di dalam Al-Quranul Karim. Nah, itu ada pelajaran yang berharga sekali. Maka oleh karena itu, di balik kekalahan itu ada hikmah. Kemarin saya menyebutkan perang Uhud, itu 300 dinampakkan oleh Allah wajah orang munafik. Itu kalau pakai intelijen, kalau harus membayar tim intelijen untuk bisa mendeteksi 300 orang butuh dana berapa banyak, butuh waktu berapa lama. Tapi peristiwa perang Uhud itu ada hikmah besar sekali. Nampak sekali tanpa diminta, nampak itu 300 orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dakwah saat ini tantangannya tidak kecil, betul. Apa yang harus dilakukan untuk tetap tangguh? Salah satu di antara yang menarik adalah setiap kali Rasulullah SAW berhadapan dengan persoalan, Al-Quran hadir menceritakan tentang masa lalu. Menceritakan tentang senior para nabi dan rasul. Kisah tentang nabi dan rasul masa lalu. Untuk apa itu semuanya? Liyuthabbita. Untuk meneguhkan. Meneguhkan apa? Meneguhkan hati baginda Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, kalau pertanyaannya seperti ini, salah satu di antara cara untuk meneguhkan adalah kita belajar terhadap generasi masa lalu, generasi Rasul dan para sahabat, orang-orang yang saleh, insya Allah ada keteguhan. Itu salah satu saja. Ada beberapa giat. Konsep poligami dalam peta dakwah seperti apa? Saya kira ini pertanyaan yang cukup sensitif. Kita tidak bicara soal poligaminya, tapi yang pasti bahwa salah satu di antara rahasia dakwah di Nusantara ini begitu cepat berkembang, disebutkan oleh para pakar ada 4 poin. Satu di antara poinnya adalah pernikahan. Nah, pernikahan itu saya pernah ditugaskan oleh Dewan Dakwah untuk ada penelitian di Jazirah Laihitu, di kawasan Ambon sana, di kawasan Maluku, kemudian juga di Fakfak. Memang kita bisa membenarkan bahwa dakwah melalui pernikahan itu satu hal yang cukup efektif pada masa itu, dan saya kira itu sudah menjadi catatan sejarah di negeri ini. Kemudian terakhir, apa strategi untuk mengetahui medan dakwah? Pertanyaan ini menurut saya menarik, bukan bermaksud menyalahkan tidak, tapi saya kira harus menjadi kesadaran para duat kita semuanya, bahwa sebaiknya budaya untuk penelitian, budaya untuk ma'rifatul maidan, kita mengetahui tentang medan dakwah itu harus dibudayakan di tengah kehidupan dakwah kita. Kadang-kadang kurang cukup punya perhatian terhadap peta dakwah. Misalkan di Dewan Dakwah kami ini mencoba untuk bersama dengan Toyota Astra Motor, tadinya 2 masjid, sekarang menjadi 14 masjid. Itu bagaimana yang namanya khutbah Jumat, itu duduk antara HRD Toyota Astra Motor, kemudian dengan DKM Masjid di Toyota Astra Motor, dengan khotib-khotib yang dikoordinir oleh Dewan Dakwah. Duduk bersama setiap tahun, mendapatkan gambaran tentang kondisi real yang akan terjadi kira-kira selama 1 tahun itu umat di Toyota itu kayak apa. Dari sisi kuantitasnya, dari sisi kualitasnya, ada evaluasi tiap tahun. Saling kemudian mendiskusikan kira-kira tema apa yang penting untuk disampaikan di sana. Walaupun ini punyanya orang kafir, punyanya orang Jepang, tapi alhamdulillah ada 2 penelitian menarik, 1 skripsi, 1 tesis,
Yang intinya adalah ada korelasi yang signifikan. Maraknya dakwah di Toyota Astra Motor dengan tingkat minimal tingkat kecurian barang. Dan juga ada korelasi yang signifikan antara maraknya dakwah dengan produktivitas di Toyota Astra Motor. Kita bahagia sekali, ternyata dakwah itu bisa menghadirkan satu kebaikan, dan itulah yang kita sebut sebagai dakwah rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang belum cukup detail, waktu kita sangat terbatas. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan, dan saya masih tetap ingin mengundang dan berharap untuk semua sahabat-sahabat bisa memberikan catatan terhadap apa yang saya sampaikan, sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa itu adalah baik untuk pengembangan kajian ini insyaallah ta'ala. Baik, kita punya waktu sekitar 30 menit ke depan. Kita akan hadirkan sebuah tema hari ini adalah ragam dan makna ujian dalam dakwah. Ada beberapa kesimpulan dalam pembahasan hari ini. Kesimpulannya adalah 3 hal ini. Telah menjadi ketetapan Allah, sunnatullah, bahwa perjalanan dakwah berhadapan dengan ujian dan tantangan. Insya Allah nanti kita akan sebutkan data-data, dalil bahwa dakwah itu sunnatullahnya akan berhadapan dengan ujian. Dan kita tidak usah berpikir yang lain. Memang dakwah ini akan berhadapan dengan ujian. Baik dalam bentuk yang kasar seperti intimidasi atau takhwif, maupun dalam bentuk yang halus atau tadlil dan menyesatkan, maupun juga dalam bentuk kebaikan. Ayat menyebutkan al-khairu, dan ataupun juga dalam bentuk asyarru. Ayat Al-Quran menyebutkan istilah asyarru. Saya kira ini nanti kita akan coba untuk perdalam dengan sebuah maksud bahwa pada saatnya kita berhadapan dengan tantangan dan ujian dalam dunia dakwah, tidak terkaget karena memang sesuatu yang sudah kita pahami dan kita persiapkan secara zahiran wa batinan begitu sebelumnya. Kemudian yang kedua, kesemuanya itu dilalui dan dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan penuh syukur, sabar, raja, dan tafaul. 4 kata kunci saya kira mungkin juga bisa ditambah dengan kata kunci yang lain, karena Rasulullah adalah teladan kita, dan Rasulullah menghadapinya itu dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kesabaran, dengan penuh raja, penuh harap, dan kemudian tafaul, optimis. Roja dan tafaul akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keempat hal kata kunci itu ternyata dengan izin Allah mengundang datangnya pertolongan Allah dengan meraih kesuksesan di dalam menghadapi ujian dan tantangan itu. Kalau kemarin kita membicarakan tentang awamilun najah fi da'watir rasuli sallallahu alaihi wasallam, faktor-faktor kesuksesan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kali ini kita akan coba untuk melihat lebih dalam lagi tentang bagaimana Rasulullah itu dibimbing oleh Allah untuk sukses menghadapi tantangan dan rintangan itu. Sahabat-sahabat semuanya, saya ingin mengawali dengan kita tadabbur satu firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 1 hingga ayat 3 pada surat Al-Ankabut. Catatan yang ingin saya sampaikan adalah, saya kira kita mungkin seringkali mengkaji ini. Tapi catatan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini termasuk ayat Makkiyah. Dan salah satu di antara agenda dalam peta dakwah yang kemarin saya sebutkan adalah para sahabat itu difahamkan betul oleh Nabi tentang sunnah Rabbaniyah. Tentang ketetapan-ketetapan Allah. Satu di antara ketetapan Allah itu bahwa ad-da'watu ilallahi muwajahatul ibtila. Bahwa dakwah di jalan Allah ini, bahwa perubahan itu, hijrah yang di atas dasar iman itu pasti akan berhadapan dengan ujian. Maka Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna
Wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja menyatakan saya beriman? Wahum la yuftanun. Dan kemudian dia tidak akan diuji? Sebuah pertanyaan. Lalu kemudian pada ayat 2-nya Allah menegaskan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Nah, ini belajar sejarah, belajar tentang masa lalu. Dan sungguh benar-benar Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ujian itu maknanya apa? Digelar untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah ingin tahu siapakah yang imannya itu benar dan siapakah yang imannya itu dusta. Dan untuk bisa berkesimpulan sampai pada tingkat itu melalui sebuah proses ujian. Maka ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Baik, kalau itu tadi adalah ayat makkiyah, maka saya ingin menghadirkan satu dialog. Dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini ahlul kitab. Dia menulis dengan bahasa Ibrani. Dia ini sepupu dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ayat 1 hingga 5 surat Al-Alaq, sana min alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Rasulullah ayat ini baru bagi Nabi, tapi situasinya juga baru. Maka Rasulullah diliputi oleh rasa ketakutan, menggigil dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah seorang istri tercinta, Ibunda Khadijah tampil menjadi penenang dan itu yang buruk pada Nabi. Keyakinan itu didasarkan oleh Ibunda Khadijah dengan sejumlah alasan. Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi menyebutkan di dalam sirahnya itu dengan sejumlah alasan Ibunda Khadijah. Dengan kata lain, saya tidak ingin panjang itu, tapi di mata Ibunda Khadijah, memang Rasulullah itu adalah suami yang baik. Nggak mungkin, gitu. Yakin tuh Ibunda Khadijah. Maka Ibunda Khadijah mencoba untuk mencarikan jalan keluar. Satu-satunya jalan adalah, cobalah kita ini berdialog. Berdialog, ditawarkan kepada Nabi bagaimana kalau ketemu dengan Waraqah bin Naufal, saudara sepupu saya. Dan Rasul setuju. Nah, ini nanti ada pelajaran berharga ini, langkah yang penting ini. Maka kemudian, pada saat itu Waraqah bin Naufal sudah dalam keadaan wa kana syaikhan kabira. Ketika kemudian sudah berjumpa, Ibunda Khadijah mengatakan, ya bena ammi, isma min ibni akhika. Wahai saudara anak dari pamanku, dengarkan baik-baik. Anak dari saudaramu. Lalu kemudian faqala lahu Waraqah, ya bena akhi, madza tara? Waraqah kemudian bertanya kepada baginda Rasul, apa yang engkau saksikan, wahai anak saudaraku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menjelaskan khabar maro'ah, apa yang Rasulullah mengkabarkan, apa yang Rasulullah saksikan di Gua Hira itu. Nah, yang penting adalah apa komentar Waraqah? Nah, komentar Waraqah ini. Waraqah bin Naufal kemudian berkomentar, karena Waraqah ini adalah sedikit dari orang tokoh yang punya wacana tentang umat-umat terdahulu, tentang kitab-kitab terdahulu. Faqala lahu Waraqah, kata Waraqah, hadzan namus. Oh, ini an-namus ini. An-namus itu nama dari malaikat Jibril. Oh, ini Jibril ini. Alladzi nazzalallahu ala Musa. Oh, dia juga yang pernah Allah utus kepada Nabi Allah Musa. Cepat itu Waraqah berkesimpulan. Alladzi nazzalallahu ala Musa. Selanjutnya kemudian Waraqah mengatakan, ya laitani fiha jaza'an, laitani akunu hayyan. Duhai sekiranya aku masih muda, duhai sekiranya aku masih hidup. Id yukhrijuka qaumuka. Masih hidup pada saat kaummu mengusirmu.
Kata-kata ini nih, kaummu mengusirmu ini, membuat Rasulullah terhenyak. Kaget Nabi. Nabi tidak pernah musamud, tidak pernah merasa punya masalah dengan kaumnya. Kaumnya itu sangat memuliakan Nabi. Bahkan ketika mau tumpah darah terjadi di masyarakat Makkah, kemudian Rasulullah tampil, tumpah darah itu bisa dicegah hanya gara-gara siapa yang paling berhak meletakkan Hajarul Aswad. Rasulullah itu diterima. Kalau ada barang-barang berharga di Mekah mereka mau pergi, Rasul itu tempat penitipan yang paling dipercaya. Rasul tidak ada masalah dengan kaumnya. Kok tiba-tiba Waraqah mengatakan, "Id yukhrijuka qaumuka." Bisa kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW kaget dan kemudian Rasulullah bertanya, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengusirku? Dengan sangat tegas Waraqah mengatakan, "Qala na'am, ya kau akan diusir." Nah setelah itu Waraqah menyampaikan rumus. Saya mau menyebutnya ini rumus. Saya mau menyebutnya ini sebuah kesimpulan penting. Kata beliau, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidaklah seseorang yang diutus, yang hadir dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, illa kecuali udiya, dia bakal disakiti. Ini yang kita sebut sebagai sunnatullah. Waraqah bin Naufal yakin ini, bahwa ini adalah Nabi nih. Ini Nabi nih, sebagaimana Nabi Allah Musa. Maka ketika orang-orang di luar Islam menuduh dengan kasus dialog ini bahwa Nabi Muhammad itu berguru sama Waraqah, maka ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang menjiplak, yang mengcopy paste dari ajaran sebelumnya. Tidak betul. Waraqah bin Naufal justru meyakini itu. Bahkan kemudian dia punya komitmen, wa id yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Kata dia, pada saatnya kalau saya mendapati hari di mana engkau akan berhadapan dengan itu, kata Waraqah bin Naufal, ansurka nasran mu'azzara. Aku akan memberikan pertolongan kepadamu dengan sekuat pertolongan. Qadarallah wa masya'a fa'al. Waraqah bin Naufal wafat pada saat fatratul wahyi, pada saat wahyu berselang untuk turun, dia tidak sampai mendapat itu. Poinnya yang ingin disampaikan adalah, sahabat sekalian, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi. Saya kira inilah yang dimaksud dengan sunnatullah fid da'wati ilallah muwajahatul ibtila. Dan ini sejak tahun pertama. Maka dalam konteks pembinaan, baik pembinaan keluarga, pembinaan aktivis, saya kira agenda untuk menjelaskan tentang sunnah robbaniyah ini menjadi agenda penting agar supaya nanti kuat menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di kemudian hari. Karena Rasulullah sudah disebutkan di awal-awal. Kemudian saya ingin juga mengungkapkan sebuah dialog ya. Dialog Abu Jahal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan Abu Jahal nih. Ini agak unik karena kali ini yang namanya ungkapan Abu Jahal itu dibenarkan dengan turunnya ayat Al-Quran. Jadi ungkapan Abu Jahal itu ada yang benar. Dan kali ini Abu Jahal itu benar. Dan ungkapan Abu Jahal itu dibenarkan oleh turunnya ayat Al-Quran. Itulah surat Al-An'am ayat 33. Ini di Mekah ini. Ya Abu Jahal meninggal waktu perang, mati waktu perang Badar dia. Ya, dia masih di Mekah. Kata Abu Jahal satu waktu berjumpa dengan Nabi, dia mengatakan begini. Ya Muhammad, inna la nukadzibuka. Wahai Muhammad, kami tidak mendustakanmu loh Muhammad. Ini unik. Dia memusuhi, tapi dia mengatakan bahwa kami tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Kami tidak mendustakan engkau. Kata Abu Jahal, walakin nukadzibu bima ji'ta bih. Yang saya dustakan itu adalah yang kamu bawa itu. Berarti
Abu Jahal itu mempersoalkan Nabi itu bukan pribadi Nabi. Tapi Nabi itu dipersoalkan karena ajaran yang dibawanya itu. Karena Islamnya itu. Setelah itu, turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinidz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, wahai Muhammad. Janganlah kau bersedih hati. Kata Allah. Jangan kau bersedih hati. Karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu. Akan tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi yang dilawan oleh Abu Jahal itu apa? Bukan Nabi sebenarnya. Dan Nabi itu kemudian dimusuhi oleh Abu Jahal. Karena Nabi menyampaikan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menarik untuk kita introspeksi para da'i. Para aktivis. Kalau Rasulullah itu ditolak, Rasulullah itu dimusuhi. Itu bukan karena pribadi Nabi yang buruk, perangainya jelek, kriminal, dan lain sebagainya. Bukan. Nabi itu karena dakwahnya. Jangan-jangan hari ini itu ada dai yang tidak diterima oleh umat. Bukan karena ajaran yang disampaikan. Tapi karena pribadi dai itu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Misalkan ya ada orang misalkan jamaah mengatakan, saya sih kalau dengerin ustadz itu bicara, rasanya semangat kita, tambah ilmu kita. Kita ingin menangis itu. Tapi kalau sudah melihat kelakuannya, kayaknya enak kita ini. Kita mesti hati-hati. Jangan sampai ketinggian nilai-nilai Islam ini, indahnya nilai-nilai Islam itu kemudian menjadi tercoreng karena perilaku kita sebagai umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Pada ayat 34, Masya Allah, ini tadabbur ayat ini luar biasa. Ini kalau kita dalami ini panjang ini. Ternyata pada ayat 34-nya itu kemudian menjelaskan tentang rahasia kekuatannya. Disebutkan oleh Allah, walaqad kudzibat rusulun min qablika. Dan sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Muhammad, bukan hanya kamu yang didustakan. Rasul-rasul sebelum kamu juga didustakan. Kemudian Allah menyebutkan kata kunci menghadapinya. Fasabaru. Akan tetapi mereka bersabar. Ala ma kudzibu. Atas pendustaan yang dilakukan. Wa udhu. Dan atas perilaku penganiayaan yang dilakukan. Kemudian selain juga sabar, dibangun optimisme. Hatta atahum nasruna. Sampai datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Saya kira ini penting ada tasliyah, ada pelipur lara dengan diketengahkan tentang kisah-kisah masa lalu. Kemudian kita coba untuk lihat dalam konteks ya yang diterapkan oleh Nabi, begitulah bimbingan ayat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah terapkan juga ketika Rasulullah berhadapan dengan sahabatnya yang sedang menghadapi masalah. Kita sama-sama pernah mendengar, saya kira pernah membaca tentang keluarga Yasir. Ketika keluarga Yasir itu disiksa habis-habisan oleh Abu Jahal. Dan ini terjadi pada awal tahun keempat. Saya ingin berikan catatan, ini terjadi pada awal tahun keempat dakwah. Disiksa habis-habisan. Rasul belum punya kekuatan apa-apa. Rasulullah menyaksikan penyiksaan yang terjadi pada keluarga Yasir, Sumayyah, dan Ammar ini. Rasulullah tidak bisa berbuat apa. Apa kekuatan yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada keluarga Yasir ini? Fayaqul lahum sabran ya ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir.
karena sesungguhnya Allah menjanjikan untuk kalian al-jannata, surga. Ini kekuatan. Ada tafaulan. Ada roja, ada tafaul. Begitu disebutkan. Kemudian coba kita lihat lagi. Dalam kaitan dengan ini ayat yang turun sudah di periode Madinah. Ayat Madaniyah. Saya ingin sebut, saya ambil contoh sedikit. Yaitu terkait dengan sebenarnya gugusan ayat ini, surat Ali Imran ayat 139, 140, dan sebelumnya itu sebenarnya berbicara tentang Ghazwatul Uhud. Banyak pelajaran berharga sekali terkait dengan Ghazwatul Uhud. Tetapi juga pada ayat ini Allah singgung sedikit tentang Ghazwatul Badar. Ketika Allah berfirman, wala tahinu, wala tahzanu, janganlah kamu bersikap lemah, jangan pula kamu bersedih hati. Ditegaskan oleh Allah, kenapa alasannya tidak boleh bersedih hati, tidak boleh bersikap lemah menghadapi tantangan. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya karena keimanannya itu. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang sunnatullah. Iyam saskum qarhun faqad masal qaumu qarhum mithlu. Kalau perang Uhud ini kalian tersakiti, kalian luka, jangan lupa. 13 bulan yang lalu, perang Badar itu, karena perang Badar itu Ramadan tahun kedua, ini Syawal tahun ketiga, 13 bulan yang lalu, mereka juga sakit. 70 pemimpin utama musyrikin Quraisy tumbang dengan menghinakan di Bukit Badar. Berhadapan dengan awalnya 1.300 sebenarnya pasukan musyrikin itu. Desersi 300, tinggal 1.000. Berhadapan dengan kaum muslimin 313. Satu riwayat menyebutkan 314. Sementara perang Uhud 3.000 pasukan musyrikin Quraisy, kaum muslimin 1.000. Tapi 1.000 di tengah perjalanan ba'da maghrib menjelang Isya, mereka menyaksikan itu ternyata 300 desersi. Orang-orang munafik. Tinggal 700. Ada kemuliaan 700 berhadapan dengan 3.000 kalah, wajar. Tapi di perang Badar memalukan sekali. Jadi kalau kalian hari ini tersakiti karena perang, mereka juga tersakiti. Nah, kemudian Allah menyebutkan sunnatullah. Ini penting, ini kita bacakan. Allah yarham Bapak Muhammad Natsir sering menyebut ayat ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan oleh Allah. Kejayaan, kehancuran itu dipergilirkan di antara manusia. Agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi kemarin kalah, menang, hari ini kalah. Ya wajar saja. Dan itu sudah sunatullah, begitu dipergilirkan. Dan bagi umat Islam, mau menang atau mau kalah dalam konteks perang, yang paling penting adalah iskariman au mutsahidan, maka definisinya tetap menang. Kalau menang mulia, kalau mati gugur syahid, dua-duanya adalah menang. Karena menang itu definisinya adalah bagaimana pada saat akhir perjalanan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Saya kira ini penting, hal-hal seperti ini perlu kita tanamkan. Sunnatullah seperti ini kepada para aktivis, kepada generasi agar supaya kemudian kuat ketika harus menghadapi berbagai hal. Sebagaimana yang pernah kemarin juga sudah kita bahas, apa yang bisa disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Jandal, anak Suhail bin Amr. Abu Jandal yang sudah hampir 6 tahun diborgol oleh ayahandanya, masuk Islam dan punya kesempatan untuk bergabung dengan Nabi. Tapi gara-gara perjanjian Hudaybiyah dia harus diserahkan kembali kepada orang musyrikin. Rasul hanya bisa mengatakan, bersabar dan tabahlah. Tapi juga diberikan harapan oleh baginda Nabi. Karena Allah yang maha mulia lagi maha agung akan memberikan kebahagiaan serta jalan keluar. Karena yakin bahwa berjalan di atas jalan kebaikan itu pasti Allah akan turunkan pertolongannya.
Saya kira inilah beberapa tadabbur ya, baik ayat-ayat Makkiyah maupun ayat-ayat Madaniyah, sekaligus saya coba untuk hadirkan kisah-kisah, baik kisah pada periode Mekah maupun kisah pada periode Madinah. Berikutnya saya kira kita akan lanjutkan pada ragam ujian. Orang seringkali memahami bahwa ujian itu adalah sesuatu yang dirasakan tidak enak. Maka dia sering mengatakan, oh saya sedang diuji oleh Allah. Kalau sesuatu itu yang datang yang enak. Tapi orang seringkali tidak merasakan sedang diuji oleh Allah kalau yang datang itu adalah kenikmatan. Yang datang itu adalah bertambahnya harta, yang datang itu adalah kemenangan, yang datang itu adalah naik pangkat dan jabatan, yang datang itu adalah kesehatan. Saya kira itu kesalahan mendasar. Karena ayat 35 dari suratul Anbiya menegaskan ujian Allah itu dalam dua bentuk, asyarru wal khairu. Asyarru menunjuk pada sesuatu yang tidak enak kita rasakan, tidak kita rindukan kehadirannya. Al khairu menunjuk pada sesuatu yang kita rasakan enak, yang kita rindukan kehadirannya. Begitulah Ibnu Abbas menjelaskan terkait dengan tafsir ayat ini. Ada kesulitan, ada kemudahan, sehat, sakit, kekayaan, kemiskinan, halal, haram, ketaatan, kemaksiatan, semuanya adalah ujian. Jadi semuanya adalah ujian. Banyak orang masuk Islam itu ujian, banyak orang dapat hidayah ujian, kita berdakwah tak satu pun orang yang mau mendengarkan, itu juga ujian. Dua-duanya adalah ujian. Nah, saya justru ingin menghadirkan kepada sahabat-sahabat sekalian soal cara pandang. Gimana memandang? Berdasarkan ayat 35 dari suratul Anbiya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama ternama. Beliau itu memberikan pandangan ya. Beliau mengatakan begini, laisa bifaqihin faman lam ya'udil bala'u ni'amahu warrakha'u musibahu. Kata beliau nih, bukan termasuk orang yang mendalam ilmunya bila seseorang tidak menganggap bala itu musibah. Tidak menganggap bala, musibah itu sebagai nikmat. Dan tidak mendalam ilmunya bagi yang tidak memandang kenikmatan itu sebagai ujian. Saya kira monggo kita renungkan ucapan beliau ini. Karena seringkali kita merasa sedang diuji oleh Allah kalau yang datang itu yang tidak enak. Seringkali kita lupa bahwa itu adalah ujian kalau yang datang itu adalah kenikmatan. Nah, untuk dapat kita mendapatkan gambaran bagaimana sih kita ini biar lulus ketika mendapatkan ujian yang tidak enak maupun yang enak. Saya ingin mengundang kita bersama, jika waktunya nanti nggak cukup, saya ingin mengundang, cobalah kita pahami dengan baik siratus sahabah. Sirah sahabah bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Alasan saya untuk menghadirkan ini adalah Suhaib ini, dua alasannya. Suhaib ini adalah pernah mengalami masa di mana dia berada dalam kenikmatan yang luar biasa, masuk dalam daftar konglomerat Makkah. Tetapi kekayaan yang melimpah yang ada di tangannya, walaupun terancam, tidak menjadikan dia melepaskan keimanannya. Dia tetap berpegang teguh dengan keimanannya, menyatakan diri masuk Islam, walaupun itu akan berhadapan dengan persoalan. Tapi yang menarik, ketika perintah hijrah datang, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini, dia ingin sekali melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya hijrah. Maka ikhtiar yang dilakukan, harta kekayaannya disimpan di Makkah. Disimpan. Dia ini punya kebiasaan kemana-mana bawa busur dengan anak panahnya, karena itu keahliannya. Maka dia segera berangkat menuju ke Madinah untuk melaksanakan hijrah. Tapi ternyata perjalanan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu memang sudah diintai selama ini oleh rezim Makkah. Karena dia ini konglomerat. Sudah ada mata-mata. Maka begitu dia keluar, ternyata kemudian dia segera dihadang oleh sejumlah jagoan. Tapi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi memang ahli memanah.
Kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kalau maksud kalian menghadangku, karena kalian ingin menghalang-halangiku untuk melaksanakan perintah hijrah menemui kekasihku Rasulullah di Madinah, kalian tahu bahwa aku adalah ahli memanah. Saya tidak akan biarkan kalian ada di hadapanku. Sebelum anak panah ini satu demi satu akan saya luncurkan. Akankah kalian yang gugur atau saya yang akan gugur? Tapi kalau maksud kalian menghadangku karena kalian menginginkan harta yang kusimpan, saya akan tunjukkan di mana itu harta kusimpan. Yang penting engkau berikan kebebasan kepadaku untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Rupanya memang itu yang diharapkan oleh musyrikin Quraisy. Ya sudah, ditunjukkan. Suhaib jalanlah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya, sampai di Madinah. Rasulullah itu menyambut dengan sambutan yang sangat hangat. Rasulullah tahu persis apa yang terjadi pada Suhaib. Kaget Suhaib. Kok Rasulullah kemudian mengatakan, ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya, ini nama panggilan Suhaib. Rabhul bai', rafhul bai'. Beruntung perdaganganmu, wahai Abu Yahya. Beruntung perdaganganmu, wahai Suhaib. Suhaib kaget. Dari orang konglomerat jadi nggak punya apa-apa disebut beruntung. Nah ini gimana soal cara pandang? Kok beruntung? Rasulullah menyampaikan itu ternyata Allah perintahkan malaikat Jibril untuk memberi kabar tentang apa yang terjadi pada Suhaib itu kepada baginda Rasulullah SAW. Dan barulah Suhaib tahu ketika Suhaib bergabung dengan para sahabat, ternyata terkait dengan dirinya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat 207 dari suratul Baqarah. Wa may yashri wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Para ahli tafsir nanti ada yang menyebutkan konteks ayat ini asbabun nuzulnya adalah Ahlul Badar. Ada yang menyebutkan sekelompok orang, ada yang menyebutkan orang per orang. Di antaranya adalah Suhaib. Wallahu a'lam bishawab. Kebaikan seorang Suhaib dicatat dengan tinta emas di dalam kitab suci Al-Quran, karena dia adalah orang yang sukses pada saat menghadapi ujian yang tidak enak maupun ujian yang enak sebelumnya. Dua-duanya dilaluinya dengan penuh kegemilangan. Inilah soal cara pandang. Laisa bifaqihin faman lam ya'udil bala'u ni'amahu warraha'u musibahu. Satu lagi, kenapa saya menyebutkan contohnya Suhaib? Bapak-bapak, ibu-ibu sering dibacakan hadis ini. Tapi boleh saya menyebutkan satu saja. Yang sering lupa terkait dengan hadis ini, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair, dan seterusnya. Dan kata kuncinya adalah syukur dan sabar. Yang sering dilupakan adalah, ini hadis riwayat Muslim. Tapi ini hadis sanadnya dari mana? Ternyata sanad daripada hadis ini adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka antara isi hadis ini dengan perjalanan hidup Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu klop. Dia adalah orang yang bersyukur pada saat harta melimpah. Dia adalah orang yang bersabar pada saat dia tidak punya apa-apa. Dan dua-duanya itu adalah khair. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sosoknya perlu kita kenalkan ke masyarakat. Terakhir, mudah-mudahan masih cukup waktu, tinggal 3 menit, soal penyesatan. Saya ingin mengundang, ini bukan hanya ayat 73 ya. Sebaiknya nanti dibaca 73 sampai 75. Ayat 73 sampai 75. Karena ini mengkhawatirkan. Orang seringkali dalam konteks penyesatan mengangkat surat Al-Kafirun. Ini terjadi di Mekah. Waktu itu Rasulullah sangat ingin orang-orang musyrikin Quraisy itu memeluk Islam. Nah, Abu Jahal dan kawan-kawan ketika melihat Nabi itu mengusap Hajarul Aswad, punya ide jahat dia. Oh, itu Muhammad mengusap batu. Lalu muncul ide pada dirinya. Kalau begitu, besok kita datang. Suruh dia mengusap Hubal. Karena
360 patung yang ada di persekitaran Ka'bah, yang paling besarnya namanya Hubal. Suruh usap juga tuh Hubal. Bukan berganti beribadah, tidak. Udah ngusap saja. Halus sekali. Jaminannya adalah mereka berjanji mau masuk Islam. Rasul ketika itu berpikir, saya akan lakukan. Saya akan usap tuh Hubal. Sebagaimana saya usap Hajarul Aswad. Yang penting hati saya mengingkari. Saya akan usap itu. Rasulullah berpikir begitu karena Rasulullah sangat ingin mereka ini masuk Islam dan jaminannya mereka masuk Islam. Ternyata Allah turunkan ayat ini. Ini penyesatan luar biasa. Ini harus kita bacakan kepada saudara-saudara kita yang sedang diamanahi jabatan, yang sedang diamanahi harta. Hanya ngusap. Turun ayat ini. Wa in kadu, sampai ayatnya menggunakan kadu, hampir la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Hampir kau melakukan. Kalau itu dilakukan oleh Nabi, wa idzal latakhaduka khalila. Niscaya engkau Muhammad akan dijadikan sebagai khalil, sebagai teman akrab. Tapi nanti pada ayat berikutnya Allah kemudian berikan ancaman. Ancaman kesulitan dunia, kesulitan akhirat. Kelemahan dunia, kelemahan akhirat. Dan ini kasusnya. Ini berdasarkan asbabun nuzul dari ayat ini nanti disebutkan di dalam kitab tafsir. Di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan asbabun nuzulnya itu adalah karena tawaran tadi itu. Dan alasan Nabi sebenarnya mendasar karena agar supaya mereka masuk Islam. Dan hanya ngusap. Tapi ternyata itu begitu. Maka oleh karena itu saya kira, sampai kemudian disebutkan pada ayat berikutnya, ayat 74-nya, dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, walaula an thabbatnaka, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Niscaya kamu hampir condong sedikit kepada mereka. Maka oleh karena itu saya kira sebagai aktivis dakwah, karena hati kita terbolak-balik, hati kita dalam genggaman Allah SWT, maka jangan lupa untuk berdoa. Doa yang diajarkan oleh Allah pada ayat 8 dari surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata la tuzigh itu sepadan dengan nanti hadisnya tadi. Tapi kita nggak punya waktu, dan juga saya kira kita harus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata tsabbit selaras dengan surat Ali Imran, surat Al-Isra tadi yang disebutkan. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf sekali waktu melebihi 1 menit dari jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.